Shalom, puji nama Tuhan. Shalom. Hari ini luar biasa ya, kita boleh melayani dalam ibadah menara doa bagi seluruh jemaat GBI di wilayah seluruh Indonesia. Kita mau berdoa dulu sebelumnya. Mari kita hadirkan Tuhan Yesus di tengah kita. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Sungguh luar biasa Tuhan kebaikan-Mu, atas pemeliharahan-Mu Tuhan. Kau sediakan waktu kami Tuhan untuk bersekutu, berkumpul, memberikan pujian penyembahan terbaik, khususnya menara doa bagi kami Tuhan, untuk menguatkan kami Tuhan, untuk mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Gereja Betel Indonesia menjadikan pusat toleransi yang terbaik Tuhan, pekerjaan yang terbaik bagi-Mu. Kami percaya Tuhan, lewat penyembahan pujian yang terbaik, Kau akan berikan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Sungguh luar biasa, nikmat Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup kita. Kita diproses melalui cinta kasih-Nya. Selayaknya kita mau bersama menghadirkan Roh Kudus di tengah-tengah tempat ini. Terima kasih Yesus. Dengan
Engkau hadir di sini, mengurapi setiap hati kami. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau adalah Allah Yahweh Tuhan. Engkau adalah Yahweh Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Engkau adalah Rafa Tuhan, Elohim, Shaddai, Jireh. Kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Kau lakukan yang besar. Roh-Mu yang membangkitkanku. Kemuliaan-Mu Yesus, kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Kau lakukan hal yang besar. Roh-Mu yang membangkitkanku. Nyatakan bersama-sama, Yahweh-Ku, Yahweh Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Kau hadir di sini, Yahweh Rafa, Yahweh Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Kau hadir di sini, kemuliaan-Mu Bapa, kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Kau lakukan hal yang besar. Roh-Mu yang membangkitkanku. Yahweh Rafa, Yahweh Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Kau hadir di sini. Teriakan Yahweh, Yahweh Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Kau hadir di sini. Terima kasih Yesus. Sebut nama Yahweh. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau mengubahkan setiap hati Tuhan. Kau menyediakan segalanya bagi kami. Sungguh Tuhan, Kau menopang hidup kami Tuhan. Kau mencukupkan kami. Hanya Engkau-lah Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan, Kau layakkan kami. Kau Bapa kami di dalam surga. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih.
kami Tuhan. Pengorbananmu yang sempurna Tuhan, sungguh berharga. Kau tebus dosa kami Tuhan, Kau ampuni Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan untuk hadir Tuhan, memberikan pujian, penyembahan, menara doa kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, salib-Mu adalah kemenangan-Mu, bilur-Mu adalah kesembuhan kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau samakanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau samakanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terlalu mahal darah. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus untuk menebus hidupku. Tercurah untuk tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya Tuhan Yesus. Hati kami membawa pujian penyembahan untuk-Mu Tuhan. Kami hantarkan Tuhan Yesus lewat menara doa kami Tuhan. Hati kami berterima kasih Tuhan Yesus atas penebusan-Mu Tuhan, atas pengorbanan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga. Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk
kasih Tuhan sungguh besar buat kita. Pengorbanannya yang begitu ajaib memulihkan setiap hati Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas puji. Nyatakan dengan iman kita. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatimu, ku sujud dan berterima kasih. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang terbaik. Haleluya. Terima pujian kami Tuhan Yesus. Terima pujian penyembahan kami. Naikkan Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Lewat pujian penyembahan ini Tuhan, setiap kami diperbarui Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan akan membuat kami semakin kuat. Kami mau selalu terhubung dengan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau akan sendiri berkata-kata di dalam firman. Kau Allah ada di sini Tuhan lewat firman. Kau akan Tuhan Yesus menyembuhkan kami dari setiap firman yang kami dengar. Menguatkan kami Tuhan dari setiap firman yang kami dengar. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, seluruh hidupku. Mari kita imani bersama. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Lewat firman-Mu Tuhan, ku tak takut terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan kita mau terhubung dengan Tuhan Yesus lewat firman-Nya yang menguatkan. Semakin mengenalnya, semakin mencintainya. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita imani bersama bahwa kasih-Nya terbesar buat kita. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini di menara doa ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Lingkupi Tuhan Ibu Pendeta kami, Ibu Yohana Eli Tuhan dalam memberikan firman. Kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu dikuduskan. Kau karunia Roh Kudus setiap firman yang akan beliau sampaikan. Kami percaya setiap perkataan yang keluar akan memberi penguatan, pemulihan, kesembuhan bagi kami, kelegaan bagi jiwa kami. Kami percaya Tuhan Yesus. Ibu Yohana Eli Tuhan, Kau berkati dalam menyampaikan firman. Urapi Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Karuniai kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mendapatkan pengetahuan, semakin mengenal, semakin terhubung dengan Engkau. Doa ini Tuhan kuserahkan dalam nama-Mu. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, ya saat ini kita telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan supaya hadirat Tuhan ada di tempat ini dan selalu memberkati kita semuanya. Ya puji Tuhan. Shalom semuanya, salam. Puji Tuhan, hari ini diberikan kita semuanya kekuatan sama Tuhan. Kita bersyukur dan terima kasih sampai hari ini kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begitupun pada saat ini, sore ini, kita telah berkumpul dan kita sudah memuji Tuhan. Dan saya akan diberikan waktu hanya 10 menit untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi hanya sesingkat, cekak aos ya. Tapi bilailah firman yang sedikit yang kami baca saat ini akan memberikan kekuatan bagi semuanya, bagi umat Tuhan yang ada di tempat ini maupun dimanapun saja berada. Dan kita akan baca di dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 ya. Kita akan baca bersama-sama supaya kita semuanya boleh diberkati Tuhan walaupun satu ayat, karena di dalam firman Tuhan ini cuma dibatasi 10 menit. Jadi kita akan memberikan untuk yang terbaik untuk Tuhan dan memberikan kekuatan bagi kita semuanya yang mendengarkan ya. Kita akan baca di dalam firman Tuhan mulai saat ini. Kita akan baca ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia, tidak sia-sia. Puji Tuhan, kalau saat ini, kalau melihat situasi dan kondisi, kalau di saat ini kita rasakan bagaimana kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia saat ini mengalami banyak hal yang terjadi di akhir-akhir ini, banyak demo-demo di mana-mana dan seluruh Indonesia, bahkan banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Tetapi biarlah kita sebagai anak Tuhan ya, kita diberikan kekuatan ya, penyertaan, perlindungan sama Tuhan. Biarlah kita menghadapi situasi dan kondisi saat ini di mana Indonesia juga tidak baik-baik saja, perekonomian juga melemah ya, daya beli menurun semuanya, dan banyak orang saat ini banyak mengalami kesusahan, penderitaan yang menghimpit di dalam kehidupan kita semuanya, baik dalam kehidupan rumah tangga, keluarga saat ini permasalahannya banyak, baik di dalam keuangan, pekerjaan, ekonomi saat ini yang menghimpit semuanya di dalam kehidupan kita semua di dalam sehari-hari ini ya, kita rasakan dampaknya yang sangat luar biasa. Tetapi biarlah kita tetap ya memandang kepada Tuhan, kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan ya, supaya dalam menghadapi permasalahan, beban di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan tetap teguh ya, tetap teguh dan tidak goyah menghadapi situasi, dan kita selalu berharap akan
pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan kita, tidak pernah tinggalkan kita, tetapi Tuhan selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang selalu diberikan kekuatan, keselamatan sama Tuhan, biar kita tetap teguh menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Walaupun ekonomi kita kadang-kadang mengalami kesulitan, perekonomian kita mengalami penderitaan, begitu banyak PHK yang terjadi di mana-mana, tetapi kita hanya tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu memelihara dalam hidup kita. Sebab itu dikatakan di dalam firman Tuhan, ya, biarlah kita tetap berdiri teguh menghadapi situasi dan kondisi saat ini, tetap teguh, iman kita tetap kuat, ya, dan jangan goyah, ya, tetap mempunyai pengharapan kepada Tuhan, kita tetap mempunyai iman yang kuat. Hanya Tuhanlah yang satu-satunya yang dapat menolong dalam hidup kita. Dan kita dalam firman Tuhan dikatakan kita tidak boleh goyah, tidak boleh mengalami putus asa, ya, harus teguh, berdiri teguh, jangan goyah menghadapi situasi, jangan bimbang. Apapun yang terjadi saat ini, kita tetap mempunyai iman yang kuat, ya, harus tangguh menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Hanya percaya kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap datang kepada Tuhan dalam ibadah. Karena dikatakan di dalam kehidupan kita, walaupun badai apapun yang terjadi dalam hidup kita, sesulit apapun, kita tetap setia kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pelayanan kita tetap ada, ya, tetap kita jalankan. Karena dikatakan di sini, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jikalau kita giat di dalam pekerjaan Tuhan, kita yakin bahwa di saat-saatnya Tuhan tahu segala jerih payahnya, ya, segala jerih payah kita di dalam persekutuan, ya, Tuhan tidak akan sia-siakan, ya, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Oleh sebab itu biarlah kita tetap setia kepada Tuhan di dalam pelayanan, di dalam ibadah, tetap setia walaupun kadang-kadang di dalam hidup kita banyak beban-beban yang kita pikul, yang mungkin dalam permasalahan ekonomi, keuangan maupun pekerjaan yang saat ini tidak ada, tetapi biarlah kita tetap hanya berharap kepada Tuhan dan tidak akan goyah kemana-mana, tetap memandang kepada Tuhan, mempunyai iman yang kuat sekali dan teguh. Artinya itu tidak gampang terombang-ambing, ya, tidak goyah juga tidak terombang-ambing. Jadi walaupun menghadapi apapun sekalipun, tetap badai yang menghimpit, ya, penderitaan, kesulitan yang saat ini kita hadapi, tapi kita sebagai umat Tuhan jangan goyah, jangan putus asa, tetapi kita tetap teguh, ya, tetap teguh, setia kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, selalu meminta pertolongan Tuhan. Semuanya nanti Tuhan akan lakukan dan Tuhan kerjakan, dan mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Yang penting kita tetap setia dan teguh dan tidak gampang goyah, ya. Mungkin ada bisikan-bisikan dari sana sini, kita ikut Tuhan sudah berapa tahun tapi gini-gini, ya. Jangan, saudara, tetapi biarlah kita tetap selalu mempunyai pegangan kepada Tuhan, bahwa Tuhan satu saat akan menolong dalam hidup kita, dan kita percaya, ya, dengan sungguh-sungguh. Jangan bimbang jikalau percaya kepada Tuhan dan tetap setia di dalam melayani, ya. Jangan sampai kita meninggalkan pelayanan, jangan sampai meninggalkan ibadah, karena dikatakan di dalam firman Tuhan, kalau kita setia di dalam persekutuan apapun yang ada di gereja, sebab
kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kalau kita memandang, oh pelayanan gak ada apa-apanya, jangan saudara. Tapi biarlah Tuhan nanti yang akan memberkati saudara di dalam pelayanan saudara. Baik di dalam pelayanan musik, pelayanan mengidarkan kantong kolekte, pelayanan apapun ya, renungan firman maupun di dalam menyapu gereja, membantu semua pelayanan Tuhan. Jadi satu dengan yang lain itu tidak sama, punya talenta sendiri-sendiri. Jadi semua ada yang menyampaikan firman Tuhan sebagai gembala, dan bukan hanya pendeta saja yang dapat menyampaikan firman Tuhan. Saudara bisa dipakai semuanya. Jangan kita, saya ini orang bodoh, tidak bisa berbicara. Kalau Tuhan memberikan kemampuan, tidak ada yang mustahil bagi kita semuanya. Tuhan akan memberikan kepandaian, kecerdasan, ya. Yang bodoh menjadi pintar karena Tuhan Yesus, ya. Yang lemah Tuhan akan kuatkan. Oleh sebab itu, mari saudara dengan firman Tuhan yang cekakos ini, satu ayat perikop ini, tetapi biarlah menjadi kekuatan bagi kehidupan kita, rohani kita, supaya tidak gampang goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya giat itu semangat, ya, semangat, tidak loyo, ya, tidak boleh undur, tidak boleh lemah. Walaupun apapun yang terjadi, mungkin dalam pikiran saudara punya beban-beban yang berat, tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Karena di dalam pelayanan Tuhan tidak akan sia-sia. Segala jerih payah kita Tuhan akan perhitungkan nanti. Tuhan akan memberkati saudara, Tuhan akan memberikan upah yang luar biasa, yaitu mahkota kehidupan yang kekal. Dan Tuhan selalu memberkati dengan saudara sekalian. Yang tidak bekerja, Tuhan nanti akan berikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang penting kita mau setia di dalam melayani Tuhan, ya, dan tidak boleh goyah, tidak boleh bimbang, dan tidak boleh putus asa. Ya, saat ini ya mungkin saudara-saudara banyak yang mengalami beban-beban, baik di dalam perekonomian, rumah tangga, keluarga, apapun yang saat ini kita, manusia itu tidak luput dari segala permasalahan. Tetapi biarlah kita tetap ya memandang kepada Tuhan, tetap setia, berdoa, berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, dan Tuhan selalu akan menjawab setiap doa-doa saudara, dan tidak akan membiarkan saudara akan mengalami penderitaan terus-menerus. Tapi satu saat Tuhan akan memberkati, yaitu kebahagiaan, kesukaan, karena jerih saudara akan diperhitungkan Tuhan, dan Tuhan akan selalu memberkati dengan luar biasanya. Oleh sebab itu mari saudara sekalian, ya, biarlah kita menjadi orang yang tangguh, yang kokoh menghadapi segala situasi dan kondisi, tidak gampang goyah, tidak gampang terombang-ambing, ya, di dalam lari ke sana, lari ke sini, hanya berserah memandang kepada Tuhan dan berseru dan berdoa, berlutut memohon kepada Tuhan supaya Tuhan akan campur tangan, dan setiap persoalan kita akan dibereskan sama Tuhan. Karena bersama Tuhan segala sesuatunya ada. Tuhan akan segala permasalahan itu akan beres semuanya. Yang penting kita mau berdoa dan mintakan sama Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur kepada Tuhan jikalau pada saat sore hari ini semuanya boleh dikuatkan melalui firman Tuhan. Siapapun yang mendengarkan di hari-hari ini, supaya semuanya boleh mengalami kekuatan di dalam iman, ya, dan jangan sampai loyo, dan jangan sampai mundur. Walaupun menghadapi situasi dan kondisi, tetap melayani Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita, dan jerih payah kita tidak akan disia-siakan. Semuanya nanti akan berjalan dengan baik, karena bersama Tuhan semuanya akan beres, ya. Semuanya akan dibereskan sama Tuhan. Yang penting kita mau berdoa, berseru, dan memohon pertolongan Tuhan. Kalau bisa kita menjerit sama Tuhan dan menangis, apapun yang menjadi unek-unek kita di dalam kehidupan kita, kita curahkan kepada Tuhan. Segala persoalan, segala masalah, Tuhan, masalahku berat, Tuhan, aku enggak punya pekerjaan. Berdoa, setialah kepada Tuhan. Tuhan itu tidak akan membiarkan saudara nanti akan menderita selamanya, tapi Tuhan angkat segala
persoalan-persoalan itu, dan Tuhan akan melepaskan persoalan itu, dan saudara akan diberikan kelegaan dalam hati saudara. Segala permasalahan akan dihalau oleh Tuhan, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Saya yakin di saat-saat ini biarlah kita tetap setia maju dan tidak boleh undur, dan harus giat melayani Tuhan. Ya, baik hujan maupun panas, dalam susah maupun senang, kita tetap melayani Tuhan. Ya, kita tidak akan sia-siakan, sekali lagi, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Terima kasih. Saat ini kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa sampai hari ini saya masih diberikan kekuatan. Ya, sama Tuhan itu suatu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kita tetap mengucap syukur kalau kita diberikan kuat sehat, bisa melakukan segala sesuatu. Ya, oleh sebab itu mari dalam keadaan sehat berikan kesempatan untuk Tuhan yang terbaik, supaya kita tetap melayani Tuhan. Jikalau saat ini kita sakit, tidak bisa melayani ke sana ke sini, hanya terbaring di tempat tidur, tetapi kita tetap bersyukur bisa berjalan ke sana kemari, berdoa, memohon, memuji Tuhan, ya, memuliakan nama Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara. Terima kasih, dan sore hari ini saya serahkan yang melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, luar biasa. Kalau boleh pun firman ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan, itu pun karena penyertaan Tuhan. Marilah kita berdoa firman dan dilanjutkan doa syafaat. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, melalui firman yang boleh kami dengar, Engkau kuatkan kami. Setiap firman yang telah diberikan Ibu Pendeta Yohana Eli Tuhan, kami percaya Engkau memberikan penguatan, mengubah baru setiap diri kami, semakin teguh, semakin mencintai. Kami pun semakin setia Tuhan dalam melayani Engkau. Firman-Mu bahkan memulihkan kami. Kami percaya Tuhan, ini adalah kesempatan yang terbaik bagi kami Tuhan, untuk menumbuhkan iman kami, menjadikan kami baru, menjadikan kami layak seturut dengan serupa dengan nama-Mu. Doa ini kuserahkan dalam nama-Mu, kami ucap syukur, haleluya, amin. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia. Di saat-saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah mengabaikan kami. Kemuliaan-Mu yang begitu besar akan turun di negeri kami ini Indonesia. Tuhan, lingkupilah negara Indonesia ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Setiap demokrasi yang ada, setiap politik Tuhan, lingkupi kami dengan toleransi yang tinggi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan hadir di tengah bangsa kami lewat pemimpin-pemimpin yang Engkau turunkan. Kami percaya itu adalah campur tangan-Mu Tuhan. Kami percaya dari pemimpin Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden kami Tuhan, para menteri, dan para pemimpin-pemimpin daerah Tuhan. Kami percaya Kau sendiri yang akan campur tangan. Berikanlah damai buat Indonesia kami Tuhan. Berikanlah damai di tempat kami berpijak saat ini. Kami mohon Tuhan, pulihkan bangsa ini Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur padamu. Kami terbeban untuk Gereja Bethel Indonesia yang ada di seluruh dunia ini ya Tuhan, di mana Gereja Bethel Indonesia yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri, Tuhan, Engkau berkati ya Bapa. Engkau pakai para hamba-Hamba-Mu
Engkau pakai jemaat-Mu untuk senantiasa memberitakan Injil-Mu, supaya mereka boleh menjadi saluran berkat bagi seluruh bangsa yang ada di dunia ini ya Tuhan. Engkau berkati ketua badan pengurus pusat yang ada di Jakarta, yaitu Bapak Pendeta Dr. Robin Adi Abraham, yang saat ini telah dikaruniakan untuk memimpin Gereja Bethel Indonesia yang ada. Kiranya Engkau berkati dengan kekuatan kesehatan yang dari Engkau. Berkati roh hikmat marifat-Mu, berkati roh kuasa-Mu Tuhan, supaya beliau bisa memimpin Gereja Bethel Indonesia yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Kiranya Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat bagi gereja-gereja yang ada di daerah provinsi maupun di daerah kabupaten kota maupun di desa-desa di seluruh negeri kami ini ya Tuhan. Kiranya segala berkat Engkau curahkan di dalam kepengurusannya, khususnya wakil-wakilnya Tuhan yang ada di provinsi, yaitu Gereja Bethel Indonesia yang ada di daerah. Kiranya Engkau juga memberkatinya. Kalau saat ini Tuhan Engkau memberkati Bapak Pendeta Dr. Gideon, kiranya Engkau yang akan memberikan hikmat-Mu, urapan yang dari Engkau. Berkati dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu ini bisa menjadi pelayan pengayom bagi jemaat yang ada di Jawa Timur ini ya Tuhan. Begitu juga kami serahkan GPI wilayah 3 yang ada di Nganjuk, yang ada di Kediri, yang ada di Pare, yang ada di Jombang, yang ada di daerah ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, Engkau jadikan saluran berkat bagi jemaat-jemaat-Mu yang ada di desa-desa ya Tuhan. Juga kami serahkan khususnya Gereja Bethel Indonesia di Desa Warujayeng yang telah Engkau berkati Tuhan. Kalau Engkau sudah menanam kami GBI Warujayeng ini, dan Engkau akan memberikan pertumbuhan supaya kami boleh berakar dan kami boleh berbuah-buah yang lebat, supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan buat kerajaan surga. Semuanya ini hanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau pakai kami, para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GBI Warujayeng. Begitu juga seluruh sidang jemaat yang ada di GBI Warujayeng. Berkati ya Bapa. Begitu juga yang saat ini melayani di Departemen Wanita maupun Departemen Pemuda Anak, kiranya Engkau juga memberkatinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa sembah kami. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama mengangkat tangan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat yang dinyatakan di dalam kehidupan kita yang begitu melimpah, di mana Tuhan akan mencurahkan kuasa-Nya yang dapat memberikan kesembuhan bagi kita yang sakit, memberikan kekuatan bagi kita yang lemah, memberikan penghiburan bagi kita yang saat ini mengalami duka. Bahkan kuasa-Mu yang memberikan kami kemenangan bagi yang saat ini menghadapi segala macam pencobaan. Saudaraku yang dikasihilah, terimalah segala berkat, nikmat, kasih sayang, persekutuan, damai sejahtera dari Allah Bapa,
melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya kasih karunia Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai sore hari ini sampai Maranatha, hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Yesus. Ibadah Menara Doa pada hari ini. Semoga ibadah pelayanan Menara Doa ini memberkati saudara sekalian. Amin. Amin.